Bagaimana menghadapi orang yang gibah tapi itu adalah mertua sendiri, ibu dari suami, digibahi oleh mertua. Kalau kita ingin berakhlak mulia, kita maafkan. Sudah selesai, mertua, ya sudah tua kasihan, ya sudah saya maafkan ya. Sudah selesai kan. Tapi kalau mertua kurang ajar, dendam ya, itu repot, kita susah sendiri. Ya, kita mau nasihati mertua juga susah, tidak level. Ente siapa? Nasihati mertua. Caranya bagaimana? Berbuat baik sama dia. Ya, akhi, saya dapati cerita-cerita luar biasa. Ada orang dimusuhi sama mertuanya, terutama seorang istri dimusuhi oleh ibu mertua. Ini sering terjadi. Sering terjadi. Ibu mertua cemburu tatkala melihat anaknya begitu sayang sama istrinya. Ya, ada kecemburuan, dia kurang diperhatikan. Sekarang anaknya mulai perhatian sama istrinya, mulai jarang telepon ibunya, mulai jarang kasih hadiah sama ibunya. Ibu juga punya kecemburuan. Ini sebab diantara kenapa ibu mertua terkadang masalah sama istri. Kedua, ibu mertua lihat istri kita misalnya kelakuannya tidak seperti dia dulu. Ini kok istri anak saya ini kok kurang bersih, kurang melayani suami. Dia bandingkan dengan dirinya dulu. Saya dulu sangat baik sama bapakmu. Istrimu tuh gimana? Bu, sekarang sudah tahun 2016, Bu. Bukan tahun 50-an. Artinya ibu terkadang ingin menuntut kita diservis atau anaknya, anak laki-lakinya diservis dengan terbaik oleh istrinya, tapi istrinya ternyata beda. Istrinya mungkin dari keluarga orang kaya yang dahulu juga sering hidup sama pembantu. Ya, kemudian sekarang suruh jadi pembantu bersama anaknya, kan susah. Maksud saya terkadang dari dua sisi ini ya. Terkadang ibu cemburu, terkadang ibu tidak suka dengan akhlak pasangan dari anaknya. Nah, dari sini yang berusaha mengalah yang muda, yang berusaha mengalah yang muda. Dan ini peran suami sangat penting, bagaimana bisa menjaga kesabaran hati seorang istri. Dan banyak saya dengar cerita, sering seorang mertua benci sama menantunya. Benci akhirnya menjadi yang paling disayang oleh menantunya. Dan ini kenyataan. Kenapa? Dengan kesabaran istri, kesabaran istri dan terus bersikap yang baik, akhirnya ibunya bisa berubah, ibu mertuanya bisa berubah. Jadi kalau ibu mertua gibahi ya sabar aja, maafkan saja ya. Maafkan saja dan doakan semoga ibu bisa berubah. Bolehkah kita menjauhi seseorang dikarenakan takut terpengaruh perilakunya yang kurang baik? Sebab sudah pernah safar bersama 3 hari lebih dan saya merasa bahwa sifatnya bisa membawa pengaruh buruk. Boleh kita menjauhi seseorang karena kita khawatir terpengaruh apa? Akhlaknya yang buruk. Tidak apa-apa. Tidak apa, kita jauhi. Dan saya ingatkan, selalu saya sampaikan, kalau seseorang tidak bisa kita jadikan kawan, maka jangan jadikan lawan. Ya sudah, dia bukan kawan kita jauhi, tapi jangan dimusuhi. Hidup jangan cari musuh, jangan cari masalah. Kalau tidak bisa jadikan kawan ya sudah, tinggalkan. Tapi tidak usah juga kita jadikan apa? Musuh. Ustaz, seseorang berhutang besar kepada saya, tapi dia sulit membayarnya. Di sisi lain saya pun sedang membutuhkan uang. Saya terus menagih pada orang tersebut. Apakah saya memudaratkan dia? Tidak ya. Hak kita untuk apa? Menagih. Tapi kalau benar-benar kita tahu dia memang berat, kita suruh tunda, tidak apa-apa. Tunda nanti, kita butuh uang ya. Atau kita suruh bayar setengahnya. Atau kalau kita punya duit, kita bilang sudah nggak usah bayar. Tapi kalau kita nuntut untuk dia bayar, tidak ada dosa sama sekali. Justru kita ingatkan, kau punya hutang sama saya, ada kewajibanmu yang belum kau tunaikan. Tapi kita tagih. Namun kalau kita lihat dia sudah berusaha, namun belum ada, maka kita beri kelonggaran. Tidak apa-apa nanti, tapi berusaha. Bagaimana ganjaran pahala bersedekah kepada non-muslim? Bersedekah dengan non-muslim, ijma ulama, bersedekah terhadap orang kafir berpahala. Ya. Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Di antara ciri-ciri penghuni surga, mereka memberikan makanan kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada asir. Asir adalah tawanan. Dan di zaman itu tawanan itu orang kafir. Namun Allah muji mereka karena mereka memberi makanan kepada tawanan perang, orang kafir yang ditawan. Ya. Tentunya apalagi kalau disertai kita berbuat baik sama dia, semoga dia mengetahui indahnya Islam. Siapa tahu hatinya bisa berubah masuk Islam. Apalagi kalau disertai dengan niat tersebut, maka pahala semakin besar. Kita kasih makan orang ya dapat pahala meskipun dia kafir ya.
Ini ijma ulama. Sedekah kepada orang kafir dapat pahala. Tapi tentunya sedekah kepada orang muslim lebih utama. Ya, orang ini percaya kepada Allah, orang ini percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Karena dia saudara kita, saudara sama muslim. Apakah orang yang melakukan namimah tidak akan masuk surga selama-lamanya? Tidak. Namimah, ghibah, ya, kesombongan itu bukan kekufuran, itu dosa besar, terancam dengan neraka jahanam. Yang membuat orang kekal dalam neraka selama-lamanya kalau dia musyrik, kalau dia kafir kepada Allah, kalau syahadahnya la ilaha illallah batal. Kalau syahadahnya belum batal, maka dia masih muslim meskipun diadab di neraka jahanam, ya. Maka kita bilang para pelaku dosa besar, yang pernah membunuh orang, yang pernah berzina, yang pernah berbuat namimah, yang pernah ghibah dan yang lainnya, mereka itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah adab mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni mereka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, anak-anak saya ada yang menanyakan, apakah UFO itu, alien itu ada dan Allah ciptakan juga? Mohon bantuannya, apa yang harus saya jawab? Bilang nggak tahu, nggak ada. Kalau jadi tidak ada dalil yang menafikan dan tidak ada dalil yang menetapkan. Ya. UFO ada, alien ada. Kita bilang dari dulu isu itu sudah ada, sejak tahun dulu sudah ada. Namun sampai sekarang belum ada UFO-nya, belum ada apa? Aliennya, ya. Belum ada sampai sekarang, ya. Anak-anak nonton film, nonton apa? Ada alien, ada UFO. Bilang ya nggak ada, buktinya nggak ada. Itu cuma omong kosong. Bilang aja gitu. Nanti kalau ada ya ibu kasih tahu. Sekarang belum ada sampai sekarang, bilang belum ada. Bagaimana jika seorang berjanji ingin mengumrohkan seseorang, namun orang yang diberi janji menginginkan dana tersebut bukan untuk umroh, tapi kebutuhan lain? Apakah yang termasuk janji yang harus ditepati? Jawabannya tidak. Tidak, ya. Nah, ini dia minta uang, saya buat umroh, dia untuk yang lain, untuk beli mobil misalnya, yang enggak lah. Enggak harus tepati, ya, enggak harus tepati, ya. Karena janji kita untuk umroh. Kalau dia enggak mau umroh, ya sudah, berarti tidak sesuai dengan janji kita. Dia ingin gunakan uang tadi untuk beli motor, berarti enggak harus menepati janji tersebut. Ana memiliki tetangga yang tidak pengertian, suka bakar sampah sehingga asap masuk rumah ana. Suka parkir mobil di depan rumah, garasi depan, sehingga anak kesulitan untuk keluar. Dan lain-lain, teriak-teriak tiap malam karena mereka bermain tenis meja. Bagaimana cara mengatasinya dengan menjunjung akhlak dan adab yang baik? Datang ke rumahnya, ngobrol, mohon maaf Pak, saya agak terganggu, ya. Begini-begini, sampaikan aja, mungkin Bapak tidak tahu, bilang. Saya juga dengar malam-malam ada yang teriak-teriak, mungkin Bapak tidak tahu. Jadi saya rasa yang penting sampaikan dulu, daripada Anda dongkol di belakang tidak tersalurkan, ya mending Anda ketemu. Jangan-jangan untuk ketemu saja Anda takut, ya repot seperti itu. Takut pekewuh loh, terus gimana? Cuma dongkol di belakang, apa faedahnya? Datang baik-baik bertamu. Kalau dia orang Islam, assalamualaikum, gimana kabarnya Pak, ngobrol. Gimana anak-anak? Setelah itu masuk dengan cara masuk. Kalau datang, assalamualaikum, ya sudah ribut kalau begitu. Datang baik-baik, salami, bawa hadiah. Ini Pak ada sedikit kue, baru ngobrol. Dia pasti punya malu. Oh begitu ya Pak, iya. Gimana Pak kalau ada bakaran lagi? Oh nanti kalau dia nanti lihatlah. Ternyata ada bakaran lagi, datang lagi kedua kali. Pak kalau ada bakaran boleh saya matikan Pak? Tidak apa-apa. Kalau memang dia ngeyel, dia ingin mengganggu kita, ada RT, ada RW, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, ya. Tapi maksud Anda jangan takut, datang aja sampaikan. Ya. Ustaz, saya di masa lalu pernah mencaci maki teman dan orang tuanya. Selang 2 hari saya minta maaf. Saya sampai mohon-mohon untuk dimaafkan, baik oleh teman saya dan orang tuanya. Alhamdulillah akhirnya saya dimaafkan. Tapi bagaimana seandainya mereka tidak ikhlas dalam beri maaf? Nah, kalau mereka sudah maafkan, ya sudah, insya Allah sudah dimaafkan. Jangan suudzon lagi. Tapi berbuat baiklah sama dia. Kita sudah pernah mendolimi dia, kita berusaha berbuat baik agar meskipun dia tidak tulus, lama-lama jadi tulus, ya.
Ustaz, bagaimana cara kita menggunakan hadis dhaif? Pendapat yang rajih tentang hadis dhaif sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, kalau dalam rangka fadhailul a'mal, ya, maka tidak mengapa. Ini ada amalannya sudah ada. Tinggal keutamaan-keutamaannya enggak ada. Maka ada keutamaannya datang dalam hadis dhaif, maka tidak mengapa. Kita gunakan itu dalam rangka fadhailul a'mal, tapi amalannya sudah ada dengan hadis yang sahih. Tapi kalau hadis dhaif untuk bikin amalan baru, maka tidak. Ya, karena amal baru harus dengan hadis yang sahih. Contohnya, hadis tentang salat duha, hadisnya sahih. Kemudian tiba-tiba ada hadis lemah tentang keutamaan salat duha. Seperti ini kata para ulama boleh digunakan. Kenapa? Karena salat duhanya memang sudah ada. Ya. Tapi ada hadis dhaif, misalnya salat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Ini enggak boleh, dibantah oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi ini bid'ah. Kenapa? Hadisnya lemah, tidak boleh dijadikan untuk menimbulkan amalan baru. Makanya Imam Nawawi mengatakan salat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban adalah salat yang bid'ah yang mungkar. Ini perkataan siapa? Imam Nawawi. Karena hadis dhaif tidak boleh dijadikan untuk membangun suatu amalan, ya. Tapi kalau amalannya sudah ada, kemudian pahalanya datang dalam hadis dhaif, maka ini tidak mengapa. Atau tadi hadis dhaif seperti yang kita sampaikan tadi dalam banyak pengajian kita, hadis dhaif tersebut secara lafal sanad dhaif tetapi lafalnya benar karena didukung oleh hadis-hadis yang lain. Tapi kita sebutkan hadis ini dhaif, ya. Sebagaimana Ibnu Hajar menyebut hadis ini dhaif, fi isnadihi dha'fun wa sanaduhu dhaif misalnya. Ada fenomena kekinian saat ini bahwa orang Indonesia berbondong-bondong ingin menjadi komedian, di mana selain mendapat popularitas, harta, kekayaan dan lain-lain sebagaimana gaya hidup hedonis dan konsumtif, di mana di dalam lawakannya banyak seperti hadis nomor 1545 tadi. Namun faktanya mayoritas komedian senior proses ajalnya dan penyakit kanker otak. Apakah ini ada kaitannya antara profesi melawak dengan hadis di atas dan azab atas mereka? Saya tidak tahu, ya. Apa benar banyak pelawak yang kena kanker otak? Saya nggak tahu, ya. Tapi tidak boleh kita profesi pelawak itu nggak boleh. Ya. Kerjaannya ngelawak nggak boleh. Kenapa? Karena mematikan hati orang. Dia sendiri ya, seperti itu. Apalagi yang ada sering cerita bohong dan macam-macamnya, itu tidak boleh. Ya. Candaan, tertawa itu boleh kalau sekali-sekali. Tapi kalau terus-terusan kerjanya itu terus ya. Duduk 2 jam ketawa melulu, ini hati mati. Gimana baca Quran kemudian mau terenyuh, sholat gimana mau nangis, susah. Nah, hati udah mati, ketawa terus, dan Rasulullah melarang. Ustaz, bagaimana sikap istri menghadapi suami yang sering berbohong? Ditanya jujur dengan baik, tidak mengaku kalau dia sudah poligami. Nah, boleh ya. Kalau suami poligami harus jujur ya. Kalau ditanya kamu sudah poligami, jangan bilang belum ya. Bohong berarti dia. Ya. Sudah lama terjadi, kecuali si istri memperlihatkan bukti sikapnya menekan balik dari sisi material, menekan baik dari sisi material maupun imaterial, ya baik lahir maupun batin, sehingga membuat istri dan anak-anak tertekan secara mental dan psikologisnya. Tolong dijawab, dijelaskan Ustaz. Terima kasih ya. Ya, jadi seorang suami kalau dia sudah berpoligami, kalau ditanya kamu sudah poligami, ya dia harus jujur ya. Karena ini penting. Kalau dia sudah poligami, tahu dia punya istri yang lain, dia tahu dia punya anak yang ini penting kalau masalah warisan. Anaknya pun harus tahu dia punya saudara seayah, dia harus tahu. Ngapain disembunyi-sembunyikan? Berarti ente belum berani berpoligami. Kalau poligami harus berani tunjukkan bahwa saya sudah poligami. Ya memang mungkin tidak harus beritahukan secara langsung, tapi kalau ditanya enggak boleh bohong. Ditanya enggak boleh bohong ya. Ini dusta yang tidak diperbolehkan ya.
Dusta yang tidak diperbolehkan. Dusta yang diperbolehkan maksudnya dusta yang menumbuhkan cinta kasih di antara suami istri dan tidak menggugurkan hak pasangan. Adapun kalau dusta menggugurkan hak pasangan kemudian mengakibatkan hal-hal yang buruk maka tidak diperbolehkan. Maksud saya seorang suami kalau dia sudah berpoligami ditanya maka dia harus jujur. Ya karena tadi anaknya harus tahu dia punya istri bapaknya yang harus dia berbuat baik kepadanya. Dia harus tahu dia punya anak-anak sebapak ya, bapaknya punya anak dari istri yang lain ya. Dia harus tahu untuk bisa menyambung silaturahmi. Apakah ada riwayat bahwasanya istri Nabi SAW memakai niqab? Contohnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha waktu dalam Sahih Al-Bukhari dalam hadisatul ifk tatkala Aisyah ketinggalan oleh rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Safwan bin Mu'attal As-Sulami di agak pagi hari kemudian melihat Aisyah. Waktu ketahuan ada Safwan bin Mu'attal As-Sulami melihat Aisyah maka Aisyah berkata, "Fa khammartu wajhi." Saya pun pakai cadar di wajahku. Untuk menutup apa? Wajahku. Ini dalil bahwasanya istri Nabi pakai apa? Pakai cadar. Bercerita dengan niat mencari solusi tapi bukan untuk membuka aib, apakah boleh? Dan apakah termasuk ghibah? Nah, insyaallah kalau kita niatnya baik, Allah Maha tahu niat kita. Contohnya, kakak kita punya masalah, lantas kita ngobrol sama ibu kita, ibu, mak, kakak begini, kita buka aibnya. Tidak apa-apa, agar ibu juga membantu mencari apa? Solusi. Dan kita ingin ibu juga masuk dalam solusi tersebut. Ya, ini tidak apa-apa, niat kita bukan untuk mencela kakak kita, tapi dalam rangka untuk apa? Mencari solusi. Dan ini tidak mengapa. Ustaz, saya mau bertanya, apakah orang yang berbuat dosa karena penyakit jiwa mendapatkan dosa? Tidak. Orang majnun tidak dicatat ya. Orang gila, kemudian dia mencuri, kemudian dia merusak, dia tidak tidak tercatat dosa. Tapi kalau kita tahu orang gila ini punya sifat merusak ya, maka harus ditahan di rumah. Wajib bagi walinya untuk mencegah dia agar tidak keluar-keluar karena dia bisa mengganggu orang lain dan kemudaratan harus dihilangkan. Jangan sampai orang gila ini mengganggu orang lain ya. Ya, ada orang gila misalnya di Indonesia banyak, tahu-tahu jalan telanjang ke sana sini ya nggak boleh. Dia tidak terganggu tapi mengganggu orang lain. Ya. Laki-laki saja terganggu, apalagi perempuan ya. Oleh karenanya seperti ini. Jadi seandainya dia pun telanjang dia tidak berdosa, seandainya dia merusak apa dia tidak berdosa, dia gila. Tetapi wajib bagi walinya untuk mencegah dia dari berbuat kemungkaran. Kalau dia tidak mampu maka dipegang oleh pemerintah karena kemudaratan harus dihilangkan. Saat ini saya sedang proses ta'aruf. Ustaz, saya seorang akhwat. Saat ini saya sedang proses ta'aruf dan alhamdulillah saya sudah merasa cocok dan kami berniat untuk menikah. Ikhwan ini memiliki masa lalu yaitu pernah berzina dengan mantan pacarnya, suka sama suka. Dan mantan pacarnya tersebut meminta pertanggungjawaban. Namun saat proses berjalan ternyata mantannya tersebut berbohong dengan pura-pura hamil dan lain-lain. Sampai akhirnya niat untuk menikahi dibatalkan. Sampai akhirnya ini bertobat dan mulai nyunnah dan akhirnya bertaaruf dengan saya. Namun saat ini mantan pacarnya kembali lagi menagih janji untuk menikahinya. Apakah ikhwan ini tetap harus menikahi mantannya atau masih bisa melanjutkan proses dengan saya? Mengingat niat kami untuk menikah, merasa cocok dan saya tidak mempermasalahkan masa lalunya. Ikhwan ini ingin segera bertemu dengan wali saya. Tidak harus dia menikahi wanita yang pernah dia zinai, tidak harus ya. Dia sudah bertobat kepada Allah. Apalagi akhwat yang dia pernah zinai tersebut belum kenal agama dengan baik ya, dia berusaha membuka lembaran hidup yang baru ya. Ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tanggung jawab. Memang kalau berzina tanggung jawab, tidak ada tanggung jawab, sama-sama dosa ya. Tanggung jawabnya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan sama akhwat tersebut. Ini lagi pertanyaan yang sama. Seorang berpoligami dan sering berbohong kepada istri. Ini di sini yang poligami di Bandung suka bohong ya. Kalau Anda poligami jujur ya, jangan bohong-bohong ya. Kalau belum berani poligami jangan poligami ya. Kalau poligami harus siap menerima konsekuensinya ya. Makanya poligami itu syariat yang mulia namun tidak semua orang bisa melaksanakannya. Kalau tidak bisa melaksanakannya mundur, jangan coba-coba ya. Kalau hebat, kuat, ekonomi mantap, bisa adil, maju.
Dan jangan apa kucing-kucingan ya. Kalau sudah poligami ditanya, ya saya sudah poligami. Istri marah-marah, ya siap hadapi. Itu sudah konsekuensi dari apa? Poligami. Dipukul-pukul sama istri itu wajar. Ente jangan marah-marah. Ente memang begitulah. Wanita itu sangat berat di poligami. Boleh saya katakan ujian paling berat bagi wanita di zaman ini adalah poligami. Kalau boleh saya katakan. Kalau zaman dulu, zaman nenek moyang kita, zaman kakek-kakek kita, saya rasa orang poligami gampang. Kenapa? Karena banyak yang poligami. Banyak yang poligami. Contohnya, kakek buyut saya istrinya 2, poligami. Kakek saya istrinya 2 juga poligami. Bapak saya juga nikah 2 kali, tapi poligami tidak keturunan ya. Yang keturunan itu adalah penyakit gula. Jadi maksud saya, zaman sekarang tidak mudah untuk poligami ya. Apalagi disertai dengan zaman modern, orang lihat nonton sinetron, lihat film-film cinta sehidup semati, bahwasanya kalau orang poligami itu berkhianat, macam-macam dibuat gambaran. Berat. Kemudian kalau istrinya sudah pasrah, silakan mas poligami. Suaminya poligami. Datang akhwat-akhwat yang lain. Kenapa kamu suami bisa poligami? Kamu tidak bisa memuaskannya ya? Macam-macam dituduh ya. Kamu salah apa kok suami poligami? Emang saya salah kalau suami saya poligami? Akhirnya dia tertekan gara-gara perkataan teman-temannya. Kenapa teman-temannya tidak ridho ini dipoligami? Kenapa kalau berhasil dipoligami takut suaminya juga poligami? Jadi dia teror ini akhwat, diteror kamu kenapa? Dan ini kenyataan ikhwan ya. Maka saya bilang cobaan yang paling berat bagi seorang akhwat zaman sekarang poligami. Mending lebih baik dia lapar tidak apa-apa ya. Mungkin dia lebih baik dia sakit gigi tidak apa-apa. Tapi kalau dipoligami berat sekali. Makanya Anda yang poligami, Anda harus mengerti akan hal ini. Kalau Anda diomelin istri, sabar. Memang begini ujian berat bagi dia. Ada orang poligami, istrinya marah-marah, sudah saya cerai. Ini tidak punya mental untuk poligami. Jangan poligami sejak awal kalau begini. Akhirnya keluarganya hancur, anak-anaknya ditinggal. Ente tidak punya mental soal poligami. Kalau ente berani poligami, ente harus sabar dengan istri pertama. Karena istri pertama marah itu wajar. Lihat kondisi seperti apa sekarang. Beda kalau Anda di Afrika ente nggak poligami, Anda dicela. Kamu kok nggak poligami? Bencongnya tidak poligami. Di Afrika teman-teman saya poligami. Saya ketemu teman saya, berapa istrimu sekarang? 3 Firanda. Innalillah. 3, masya Allah. Insya Allah nanti 4 kata dia. Bangga dia. Luar biasa ya, luar biasa. Makanya kalau ingin poligami mudah di Afrika, jangan di sini. Baik. Hadirin maksud saya, ya, seorang jujur kalau poligami jujur. Apapun resikonya dia hadapi karena ada konsekuensi di balik itu. Kalau Anda meninggal, warisan dibagi bagaimana sehingga nanti istri kedua dizolimi. Dia tidak pernah nikah, kok nggak pernah lapor sama saya, diambil. Artinya Anda mendolimi istri kedua dan anak-anaknya. Nggak boleh. Maka dari awal harus jujur, harus punya mental untuk poligami. Kalau belum punya mental, mundur saja. Seperti saya mundur. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan bertemu dalam kajian yang lain.